Recording. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A. Dan kali ini saya solo, single, nggak ada teman konselor karena yang berjanji hari ini ada pelayanan yang penting untuk jemaat karena beliau seorang gembala. Jadi saya tidak sempat mencari teman pengganti, saya akan jawab sendirian. Pertanyaannya demikian, saya baca terlebih dahulu ya. Shalom, saya seorang istri usia 30-an, suami 2 tahun di atas saya. Saya mau bertanya seperti ini, bentar. Kami menikah hampir 5 tahun. Saat ini anak saya usia 3 bulan. Oke. Saya dan suami sama-sama punya watak yang mirip. Flegmatik, melankolik, dan sedikit sanguin. Oke, flegmatik, melankolik, dan sedikit sanguin. Oke, saya pegang yang banyaknya aja. Jadi flegmatik, melankolik. Puji Tuhan, kami hampir tidak pernah bertengkar, Pak. Ya, karena itu flegmatik. Ya, flegmatik itu baik hati, ya, tidak bertengkar, mengalah, tapi juga kadang-kadang kekeh. Kalau punya prinsip kekeh itu, tapi dia nggak berdebat. Yang bertengkar itu kan orang kolerik, ya. Galak, bertengkar itu kolerik, ya. Flegmatik itu baik hati, ya. Maka ada kemungkinan juga kenapa saya sama istri nggak pernah bertengkar, karena saya sanguin kan, kelihatan kan ceria, cheerful gitu ya. Istri saya itu flegmatik banget. Jadi sebenarnya kok Pak Jarod sama istri nggak pernah bertengkar gitu. Pak Jarodnya sabar ya, bukan. Istri saya flegmatik banget. Flegmatik banget. Jadi kalau saya tahu betul flegmatik karena walaupun belajar nggak sejelas kalau hidup bersama, ya. Saya waktu pacaran itu udah belajar sanguin, flegmatik, melankolik, kayaknya pinter banget deh gitu. Begitu menikah kayaknya bodoh banget. Nggak ngeh gitu loh. Waktu belajar tuh nggak ngeh gitu bahwa sampai segitunya ya gitu ya. Tapi ya untung aja belajar jadi oh bukan dia nggak cinta, flegmatik ya kan. Karena flegmatik itu nggak bertengkar, tapi juga nggak punya inisiatif gitu. Nggak romantis lagi, tapi setia, nggak baik hati ya. Oke. Puji Tuhan, Pak, kami tidak pernah bertengkar. Ya, pastilah pragmatik ya. Saling ngayomi dan saling mengalah. Bagus, itulah pragmatik ya. Kami juga suka hal-hal yang sederhana, betul ya. Persis banget istri saya ya. Kami mudah mensyukuri apa yang kami punya, tepat. Saya sukses, istri saya bahagia, saya bangkrut juga dia nggak sedih. Pragmatik itu tenang gitu ya. Yang nggak tenang itu kayak saya sanguin ya kan. Waduh, dan orang pragmatik itu sukanya rasa aman. Makanya di rumah saya itu di kamar saya ya di kamar mandi itu odol yang penuh itu ada 3. Karena orang pragmatik itu sebenarnya serba cadangan. Odol belum habis sudah beli 3. Nanti tinggal 1 nih masih utuh nih udah beli 2 lagi. Kalau orang sanguin itu odolnya udah mau habis. Nggak usah beli, masih ada kok. Dipencet-pencet lagi. Itu udah habis belum. Tunggu. Digebukin di air, dikocok-kocok itu masih bisa. Orang sanguin itu serba mepet gitu ya. Waduh, saya ini orangnya serba mepet. Dulu kami sempat ya kayak bukan bertengkar tapi kayak saya sukanya mepet gitu ya. Kalau ke airport itu rasanya bangga gitu kalau bisa check in itu last minute gitu. Pak udah ditutup Pak ini, udah nggak boleh gitu. Wah, lalu saya masa mau gitu. Ya kayaknya boleh tapi cepat ya Pak, nggak ada bagasi ya nggak. Lari Pak gitu. Wah, saya bilang seneng banget. Saya bilang sama istri itu masih boleh kan itu. Sampai istri saya bilang, orang kok senengnya mepet. Kalau orang istri saya itu udah flight jam 9, check-in 2 jam di muka, jam 7 gitu tuh. Kalau bisa jam 7 kurang itu udah nyampe sana loh. Itu kan dimulainya 2 jam di muka, saya bilang. Itu sampai 30 menit sebelumnya udah masih dilayani. Kita sampai sana 35 menit aja. Itu orang sanguin. Tapi kalau pragmatik itu rasanya aman, tenang, beras habis juga tenang gitu. Nanti kalau kok kita nggak masak nasi hari ini kan habis. Kebetulan kalau itu yang bagian saya yang beli, kalau bagian yang beli dia pasti punya cadangan gitu ya kan. Kalau orang sanguin, aduh mau habis udah heboh. Ini udah mau habis nih begini gitu. Itu orang heboh, orang sanguin ya. Kembali lagi ya kita bicara sedikit mengenai perbedaan temperament dasar sekaligus ya. Ini suami istri mirip lagi, sama-sama flegmatik melankolik. Dari segi flegmatiknya dulu gitu. Maka ini datanya benar banget ini ya. Salah satunya karena mendengar channel Keluarga Indonesia Bahagia. Oh, oke. Suka mensyukuri, flegmatik banget ya. Ini melankoliknya belum muncul nih dari datanya nih ya.
Prinsip kami asal selalu bersama-sama masih hidup itu cukup. Iya, orang pragmatik itu bahasa cintanya itu kebersamaan yang berkualitas. Orang pragmatik itu nggak neko-neko, ya. Kalau wanita sanguin suka dipuji, suka kemesraan, ya kan. Wanita kolerik suka dikasih hadiah, barang mewah, tas mewah. Orang pragmatik itu istri saya itu nggak pernah minta macam-macam, nggak pernah minta tas mewah. Walaupun saya jadi pengusaha sebelum saya bangkrut, loh, pegawai saya 300 orang, operasional bulanan aja 2,5 miliar. Karena omset kami ya 30-40 kali dari biaya operasional dengan margin 10% bersih, potong pajak segala macam. Saya bisa beli dia apa aja, nggak pernah minta itu, ya. Lihat aja istri saya, nggak pernah ke salon, make up juga simple. Kadang ini pembantu pulang ya nyapu, rambut dikucir. Orangnya simple gitu, nggak minta macam-macam gitu ya. Mau makan di mana? Apa aja. Kok apa aja sih? Kan bukan apa yang penting. Yang penting bukan apa yang dimakan. Terus sama siapa makannya? Cela. Bisa bareng-bareng makan itu seneng katanya. Aduh, punya istri begini mah murah banget, biaya operasional rendah sekali. Jadi nggak macam-macam, nggak suka neko-neko gitu ya. Aduh, ini orang begini menikah, aduh, pasti damai di bumi. Apalagi dua-duanya begini. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu, ya, tunggu dulu, ya. Orang pragmatik itu, ya, oke. Meski dalam hubungan intim pun jarang. Nah, itu dia. Itu dia. Meski dalam hubungan intim pun jarang. Bahkan setelah melahirkan tidak pernah sama sekali. Itu gara-gara dua-duanya pragmatik. Ya, orang pragmatik itu setia, baik hati, tapi nggak romantis. Nah, kebetulan kalau saya sanguin, istri pragmatik. Ya, kalau orang sanguin itu romantis banget, tapi hati-hati ya, Bapak Ibu yang punya suami romantis, hati-hati. Kenapa? Dia tuh romantis banget, ya. Sama pembantu romantis, sama sekretaris romantis, sama janda sebelah romantis. Itu saya ini sanguin banget, Bapak Ibu. Kalau di rumah saya pagar saya ketok-ketok, ada beberapa ibu ketok-ketok pagar, itu bukan cari istri saya, pasti cari saya. Saya itu ketua lingkungan, udah 7 tahun, dan saya membawa lingkungan saya, RW saya ini menjadi juara 1 klaster terbaik di Bintaro 6 kali berturut-turut, dengan aneka macam kategori. Klaster sehat nomor 1, klaster indah nomor 1. Kami bikin bank sampah, kami bikin ekoenzim. Saya ajari ibu-ibu, saya yang ngajarin bikin kefir, makan sehat, ya kan? Bikin kelor, saya nanam kelor, benihnya saya bagi-bagi. Jadi ibu-ibu di komplek ini senang banget sama saya. Kita bikin kegiatan makan bersama 2 minggu 3 minggu sekali. Kita bikin senam sehat setiap Sabtu. Jadi senamnya panggil tutor. Waduh, kita kompleknya guyup banget supaya senamnya semangat. Hari ini senam jantung, besok senam diabetes gitu. Dan yang senam tuh kebanyakan ibu-ibu gitu. Wah, 30 ibu-ibu senam, saya di situ. Wah, saya WA sama istri saya. Yang kamu datang ke sini senam. Saya ini sendirian nih bapaknya gitu. Istri saya balas, bukan saya yang datang, kamu yang pulang. Saya disuruh pulang. Lah kenapa kamu disuruh sama ibu-ibu itu ya? Karena orang sanguin sukanya gaul gitu ya. Saya bukan cuma saya di komplek pun bahkan sesibuk-sibuknya saya itu saya di komplek saya jadi ketua lingkungan. Ya itulah orang sanguin. Istri saya pragmatik gitu ya. Namanya pragmatik itu baik hati, tapi nggak romantis. Kalau saya, aduh, makanya ibu-ibu di kompleks saya juga senang sama saya. Kan saya ramah, senyum sama ibu-ibu. Makanya yang punya suami sanguin hati-hati. Kalau saya nggak lahir baru, kalau saya bukan hamba Tuhan, mungkin saya udah selingkuh. Karena saya mudah jatuh cinta. Saya orangnya bosenan. Ya, tapi untung saya takut sama Tuhan dan lahir baru, sehingga saya sanguin yang aman. Ya. Nah, orang pragmatik. Ya, maka tadi saya ini sambil baca pertanyaannya saya senang nih senyum-senyum, ketawa-ketawa karena istri saya kayak begini. Ya, maafkan saya kalau saya ketawa-ketawa di atas penderitaan dan pertanyaan orang lain. Ya, saya baca dikit-dikit aja karena saya belum baca. Saya tuh orangnya suka mendadak. Itu orang sanguin. Dikasih pertanyaan ya bacanya 30 menit sebelum dimulai gitu. Sebenarnya saya tuh pengennya 15 menit sebelum acara baru ditulis supaya nanti nyarinya nggak susah. Tapi kan tadinya saya punya teman konselor gitu. Pak, jangan mendadak dong Pak, 1 hari di muka, biasa siapin jawabannya. Itulah bukan orang sanguin itu nggak pakai persiapan, sukanya spontan. Jadi begitu mau mulai begini, ya baru saya klik naikkan ke atas, pertanyaan Bapak Ibu baru saya baca sekarang. Jadi saya belum membaca sampai endingnya nih, tapi saya baca begini ya, baca stop dulu, komentarin dulu gitu ya, karena ini asik banget nih. Ya. Dalam hal intim pun kami jarang, bahkan setelah melahirkan anak. Nah, memang kalau dua-duanya pragmatik itu begitu ya. Bagusnya memang sebenarnya menikah itu jangan dua-duanya. Satunya pragmatik, satunya sanguin. Nah, yang sanguin itu yang inisiatif.
Ini buat couples yang lain, bukan hanya buat yang bertanya ya, buat bapak ibu yang bapaknya sanguin kayak saya, istrinya pragmatik. Udah, bapak tidak boleh nunggu istri ngajak sampai kiamat tuh, sudah datang lagi nanti dia nggak ngajak-ngajak. Karena kalau secara konsep pragmatik itu follower, sedangkan sanguin itu inisiator. Jadi kalau bapak punya istri pragmatik, bapak nunggu ngajak, nanti bapak malah jadi ragu-ragu sendiri. Apa dia nggak cinta saya? Kok nggak ngajak-ngajak ya? Atau dibalik, ibu punya suami pragmatik, ibunya sanguin, nunggu bapak ngajak. Tunggu Tuhan Yesus datang deh, belum ngajak dia. Dan itu bukan karena dia nggak cinta. Ya, jadi kalau bapak sanguin kayak saya, istrinya pragmatik, jangan nunggu ngajak. Tapi percaya saya, orang pragmatik itu baik hati. Kalau diajak, nggak nolak. Jadi punya pasangan pragmatik, ingat ayat firman Tuhan ini. Ingat ayat ini, mintalah maka akan diberi. Ibu harus minta. Nah, bapak harus minta, ya. Kalau minta dia nggak nolak, jarang sekali nolak. Mungkin kalau capek banget baru nolak, ya. Orang pragmatik itu baik hati, tapi dia tidak inisiatif. Yang mau makan, ayo, tapi jangan nunggu dia ngajak. Makan yuk, enggak. Makan di luar yuk, dia nggak akan berkata begitu. Yang berkata begitu itu orang sanguin atau kolerik. Kalau kolerik, saya mau makan di sini, ikut apa enggak? Itu kolerik. Kalau sanguin, aku punya ide, kita makan di sana yuk. Istrinya pragmatik, ayo kita makan di sana. Sanguin banyak ide. Sambil berjalan, saya mikir, yang ganti, nggak jadi di sana aja. Nah itu orang sanguin, gue tak ganti ide gitu. Untuk pasangan saya pragmatik, di sana gimana? Ya boleh juga, baik hati dia, boleh. Itu kamu ini nggak punya pendirian, bukan nggak punya pendirian, aku kan baik hati. Kemana aja kamu, aku ikuti. Kalau bagi orang lain, orang pragmatik itu nggak punya pendirian, nggak punya ide. Tapi bagi orang pragmatik, bukan nggak punya ide, aku tuh baik hati gitu ya. Jadi memang orang pragmatik itu baik hati, tapi dia follower, dia bukan inisiator. Nah, kalau dua-duanya pragmatik, itu punya anak namanya mujizat. Jangan-jangan sebelum menikah, ya salah satunya kombinasi. Tadi kan saya baca ulang pertanyaan ke atas ya. Kami berdua sanguin melankolik, sedikit sanguin. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Pasti ada sanguinnya salah satu. Ya, nah yang sanguin itu tidak boleh capek sebagai sanguin. Di dalam pernikahan, misalnya satunya pragmatik, udah pragmatik melankolik lagi. Sanguin dan kolerik itu ekstrovert. Pragmatik dan melankolik itu introvert. Maka kalau salah satu pasangan punya kolerik atau sanguin, pertahankan kesanguinannya. Jangan capek deh, saya malas kalau maksud saya harus inisiatif terus gitu ya. Jangan capek. Maka Galatia berkata jangan lelah. Ya, jangan lelah dalam hal berbuat baik. Jangan capek berinisiatif, ya. Maksud saya terus berinisiatif. Memang begitu. Memang itu tugas panggilan, calling, kewajiban seorang sanguin yang memang harus terus berinisiatif. Sama juga nanti kalau parenting, punya anak pragmatik. Dia baik hati. Anak saya nomor 1 melankolik, nomor 2 pragmatik, nomor 3 sanguin. Saya nggak punya anak kolerik. Ya, nah nomor 2 nih pragmatik nih, harus didorong, dimotivasi. Anak pragmatik nggak bisa dimarahi, percuma kayak marahi tembok. Anak saya nomor 2 nggak bikin PR, dihukum sama gurunya, percuma menghukum anak pragmatik. Dia justru maju ke depan, berdiri di depan kelas itu. Dia berdiri dengan wajah tanpa berdosa, tanpa wajah bersalah, karena dia tahu salahnya sudah diampuni sama Tuhan, mati masuk surga. Wajahnya tenang. Wajahnya tenang, punya nilai 2,5, tenang. Itulah anak pragmatik. Anak saya nomor 2 pragmatik. Ulangannya 4,0, tenang. Saya gelisah, saya nggak sanguin. Istri saya tenang juga itu. Punya anak nilainya begitu. Wajahnya tenang. Sampai saya tuh kagum-kagum sama juga orang pragmatik. Kok bisa ya tenang banget begitu ya? Wajahnya tenang gitu. Ya, tapi saya bersyukur juga punya istri pragmatik. Waktu saya bangkrut dia tenang juga. Coba enggak. Wah, gimana guru gitu ya. Saya yang begitu malah. Tapi saya jadi ikut tenang juga karena istri saya tenang. Nah, pragmatik itu hebatnya ketenangannya, kestabilannya. Ya, sanguin yang ragu-ragu. Makanya orang sanguin itu suka bertanya yang sudah jelas. Kalau Anda punya suami sanguin kayak saya gini atau istri sanguin, dia bisa bertanya tuh, kamu tuh cinta aku nggak sih? Nah, anak sudah 3 masih nanya. Jadi di rumah saya bukan istri yang tanya aku, saya yang tanya sama istri, kamu tuh cinta nggak sih? Kenapa nanya begitu? Dalam pasangan yang lain mungkin dibalik, istri yang tanya, suami yang jawab. Kenapa nanya begitu? Gitu. Jadi saran saya kalau si sanguin bertanya, apakah kamu cinta aku? Jawab saja, aku mencintaimu. Karena orang sanguin itu telinganya butuh mendengar. Ya. Kalau pragmatik prinsipnya kuat. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Ini hari ini kita berbincang-bincang mengenai temperamen dasar menarik sekali. Oke, meski dalam hubungan intim pun jarang
setelah melahirkan bahkan bisa tidak pernah sama sekali. Itu karena, tapi kami tidak pernah mempermasalahkan. Ya iyalah, flekmatik itu nggak banyak masalah. Seks ayo, enggak juga nggak apa-apa. Tenang gitu ya. Tapi ya menurut saya perlu ya untuk keintiman. Ya. Menurut saya kelemahan kami adalah slow, santai. Iyalah, betul lah. Itu flekmatik banget nih. Waduh, benar. Berduanya begini nih. Ya, harusnya salah satu ya. Tapi ya kompak juga nih. Menurut saya kelemahan kami adalah slow, santai, tidak ngoyo, tidak ambisi mencari uang, tepat sekali, flekmatik banget. Yang kami punya segini-segini aja. Oke, benar. Pernah saya paksa untuk punya ambisi, tapi dia tidak damai. Kami senang bercengkerama, keluarga, asal ada waktu. Bagus. Oke, ini masih data semuanya. Sampai saat ini semua kebutuhan masih tercukupi, tapi karena kami juga apa adanya, tepat banget. Sebagai ibu, saya kadang mikir gimana ya untuk keperluan anak-anak kelak, kebutuhan sekolah dan lain-lain. Apakah salah jika kami santai, terlalu banyak bersyukur dan terlalu berserah sama Tuhan untuk masa depan? Tidak ngoyo cari duit, menikmati hidup aja. Ya, oke, saya stop dulu di sini ya. Sanguin itu orang kreatif, antusias, maka terkesan kadang kebanyakan ide, nggak bisa diem, kreatif. Kolerik itu kayak Ahok, sanguin kayak saya. Kolerik itu kayak Rasul Paulus, kayak Ahok, kayak Bu Risma. Sanguin kayak saya, kayak Petrus, ya, kayak Gus Dur, orang sanguin. Banyak ngomong dulu baru mikir, gitu ya. Yang repot kalau suami istrinya melankolik, suaminya sanguin. Suaminya ngomong nggak pakai mikir, istrinya mikirinya omongannya suami. Bisa mati kepahitan itu ya. Nah, kalau flekmatik, kalau kolerik, my way. Ikuti jalan saya, my way gitu. Kalau sanguin kalau sanguin itu kreatif way. Kalau flekmatik yang gampang aja lah, easy way gitu ya. Kalau melankolik perfect way, yang perfect harus sesuai peraturan. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya kami sama-sama sanguin melankolik, flekmatik melankolik, sedikit sanguin, menurut saya ini melankolik flekmatik banget. Ya, melankoliknya sekecil. Karena kalau melankolik itu perfeksionis, ya. Kalau apa adanya, santai, nggak ngoyo, tapi kompak ya udah bagus lah, gitu ya. Ini di dua-duanya flekmatik banget. Apakah salah jika kami santai, terlalu bersyukur dengan apa adanya, tidak ngoyo? Bagaimana menurut Bapak? Apakah ada yang harus dirubah? Dan dengan tipe watak seperti ini, kemungkinan masalahnya seperti apa ya Pak yang timbul? Oke, jadi pertanyaannya, dua-duanya flekmatik. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Bagi Bapak Ibu juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin masalahnya kalau mertuanya sanguin. Mertuanya kolerik. Ini gimana sih anak mantu kompak banget, dua-duanya nggak antusias, nggak bergairah. Hidup kayak gini, kapan suksesnya gitu ya. Selama nggak ada intervensi dari begitu, sebenarnya nggak ada masalah. Habis kompak sih ya, apalagi ntar flekmatik. Jangan-jangan anaknya flekmatik semuanya. Itu di sorga bener itu rumah pasti kayak sorga deh, nggak ada yang ngoyo gitu ya. Lah anak saya flekmatik, anak saya sanguin, koleriknya dikit banget, tapi sanguin lebih menonjol. Istri flekmatik banget. Anak bisa nomor 1 melankolik, karena saya sebenarnya juga ada melankoliknya. Nomor 2 flekmatik banget, 3 sanguin kayak saya, gitu ya. Jadi saya hidup dengan 2 flekmatik di rumah, gitu ya. Waduh, tapi kalau saya juga ada jengkelnya sih sama flekmatik gitu, kayaknya lelet banget, apalagi sama anak dulu. Aduh, namanya flekmatik tuh makan pelan, mandi pelan, beolnya aja pelan banget. Aduh, Ben, ini anak ya, cepetan beolnya Ben. Bentar Pak, di dalam masih ada 2. Ya makanya lu tahu di dalam masih ada 2. Aduh, Ben, ini kita mau bonding, yuk cepet yuk jalan. Tenang Pak, yang lain yang terlambat juga masih ada. Betul-betul terlambat di sekolah. Loh, Ben, Papa bilang kan, kamu terlalu terlambat. Yang lain juga ada yang terlambat. Aduh, terlambatnya juga tetap tenang. Kalau kita sanguin udah lari-lari, udah suka terlambat, lari-lari, datanya ngepas lagi. Nah, itulah sanguin. Tapi flekmatik itu memang damainya minta ampun. Terlalu damai. Nah, apa bahayanya? Ada sih bahayanya kalau dua-duanya terlalu damai gitu ya. Ya memang ini puji Tuhan aja suami istri ya. Yang kalau yang repot itu kan misalnya terus karena terlalu slow kalau kita bicara bisnis ya. Kalau kita terlalu slow ya kadang-kadang kesempatan tuh nggak ada 2 kalinya. Ya, kesempatan bisnis yang ini wah untungnya gede nih. Tapi memang orang pragmatik juga nggak berpikir begitu. Orang pragmatik berpikir nggak jangan buru-buru gitu.
Begitu ngelihat orang yang buru-buru, rugi tuh, bener kan? Untung kita nggak buru-buru, dia nggak lihat orang lain yang buru-buru tapi untung. Jadi emang ini kehidupan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu dua-duanya pragmatik, itu malah bersyukur. Walaupun sebenarnya kalau secara psikologis atau secara kelengkapan tim, ya bagusnya itu orang menikah itu. Jadi begini, kalau dua orang berbeda menikah pasti banyak bertengkar negatifnya. Positifnya apa? Saling melengkapi. Jadi contohnya, kalau saya sanguin banget, istri pragmatik banget dari segi temperamen dasar. DISC saya intim, dia stabil, betul. Dari MBTI, kalau DISC foto karakter temperamen dasar itu memang ilmu yang sama. Kalau sanguin ya berarti pakai foto karakter kuning. Kalau pragmatik foto karakter ya hijau. Kalau DISC berarti stabil. Jadi DISC temperamen dasar foto karakter memang ilmunya sama. Jadi saya sanguin, istri pragmatik. Saya intim, dia stabil. Foto karakter saya kuning, dia hijau. Ya. Nah, tapi saya coba pakai ilmu yang lain. Namanya Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Saya ENFP. Istri saya terbalik 180 derajat, ISTJ. Jadi perbedaan kami banyak sekali. Maka kalau kami itu nggak dewasa betul, sebenarnya kami ini akan menjadi pasangan yang paling banyak bertengkar di muka bumi. Karena segala sesuatu bertolak belakang habis. Saya ENFP, kalau pakai MBTI, istri ISTJ. 180 derajat berbeda dalam segala hal. Nah, untungnya aja saya dewasa rohani, dewasa psikologi, dewasa kepribadian, ya, dan dewasa pengetahuan juga, suami istri dokter, dan kami sangat dewasa sehingga perbedaan itu kami kelola. Nah, keuntungan yang berbeda itu lengkap. Saya super optimis, walaupun miskin, begitu punya duit, investasi lagi, bikin event organizer nasional. Otak saya gede lagi, nggak bisa sederhana. Pragmatik sederhana banget, saya nggak bisa sederhana. Bikin IO, ngapain cuma satu? Ya, kita bikin di 18 provinsi, kota besar, gitu ya. Kalau untung gede, bangkrut rugi 4 miliar, gitu ya. Saya bikin sekolah animasi, kalau bisa terbesar di Asia, begitu. Wah, rugi lagi, jebret, 6 miliar hilang. Jadi saya tuh rugi berkali-kali sebenarnya, karena terlalu optimis. Tapi dulu saya jengkel sama istri saya, ya kan, karena pragmatik, pesimisnya minta ampun, gitu ya. Tapi singkat cerita, begitu saya habis-habisan sekarang, jadi dulu saya punya kesepakatan. Misalnya saya setahun pembagian hasil, semua nggak keuntungan sebagian diinvestasi ke perusahaan, nggak dibawa, nggak dikeluarkan. Nah, yang dibagi katakanlah 4 miliar gitu ya. Saya ambil 3, istri ambil 1. Nah, yang 3 ini saya buka toko, shop and shop. 30 cabang sekaligus begitu, rugi. Saya banyak banget ngalami rugi tuh ya. Nah, yang istri saya pegang ini namanya orang pragmatik, pokoknya rasa aman gitu kan. Sudah masuk nggak bisa keluar gitu. Beli kolam renang, beli aset properti untuk bikin sekolah di Kemang, bikin aset, bikin sekolah di Bintaro. Singkat cerita, sekian puluh tahun kemudian waktu saya bangkrut, habis-habisan aset-aset istri ini aman karena dia nggak boleh agunkan. Karena pragmatik itu butuhnya rasa aman. Nah, semua aset ini sekarang nilainya berpuluh-puluh kali lipat. Jadi untungnya sanguin dan pragmatik, sayanya optimis cari duit ada untung, dianya mengamankan. Nah, kerugiannya apa kalau sama-sama pragmatik? Ya memang nggak akan kaya banget sih gitu, karena saking amannya kan nggak berani investasi gitu ya, kerja punya gaji lebih tabung. Kalau saya bilang nabung itu buat orang malas, buat orang pesimis. Nabung itu kalau punya duit, sudah punya duit jangan nabung lagi, puter. Nah, diputer kalau rugi bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Jadi mikirnya kalau rugi itu gimana? Ya pasti rugi ya sudahlah gitu. Tapi dia jadi masalah kalau bagi orang lain, masalah orang pragmatik itu pasti dua-duanya tidak akan dalam arti kaya sekali, terkenal sekali. Tapi kalau keduanya pragmatik, memang itu bukan obsesi orang pragmatik kan. Kita juga nggak pengen kaya banget, nggak terkenal banget juga nggak apa-apa lah. Kalau saya kan beda, pengen punya rumah yang gede, pengen punya kolam renang begitu. Jadi kalau pragmatik pasti juga nggak punya keinginan itu gitu kan. Saya pengen punya rumah yang gede lah di Jakarta, 1 meter 10 juta, halamannya 1.500 meter 15 miliar hanya untuk halaman gitu kan. Wah, kalau saya nggak orang yang antusias mana kecapek gitu. Kalau istri saya ya rumah besar bersyukur, kecil juga nggak apa-apa. Nggak punya ambisi gitu. Jadi, nah kerugiannya kalau mau dibilang kerugian atau masalah orang pragmatik tentu tidak akan mencapai pencapaian yang luar biasa. Tapi pencapaian luar biasa bukan obsesi orang pragmatik. Jadi selama keduanya menikmati, bahkan nanti anak-anak juga menikmati, ya oke aja. Paling masalahnya itu menghadapi orang lain. Misalnya kebetulan
Pak, mertua saya juga pragmatik, Pak. Orang tua saya juga pragmatik. Oh ya sudah. Anda tinggal di sorga. Anda sedang di sorga. Duh, orang pragmatik itu emang hidup ini adanya, nggak ada tuh namanya orang jahat itu. Orangnya baik, mikirnya juga baik-baik, percaya juga orang lain baik. Tapi ajaib ya, anak saya pragmatik itu juga punya teman tuh ya baik-baik itu. Ajaib benar, Bang, Tuhan itu ajaib. Aduh, punya teman dia dapat pergi ke Singapura ya teman. Nah, dulu saya punya masalah lain. Anak saya pragmatik, ini bukan istri ya. Ya saking slow-nya nih, serba slow gitu. Akhirnya kebiasaan nggak bisa bangun pagi. Jadi karena serba pelan, sekolah selalu terlambat. Tapi terlambat tuh juga dia nggak sedih. Nilai jelek nggak sedih. Akhirnya saya sampai waktu itu, kenapa anak saya sekolah di BPK Penabur? BPK Penabur waktu itu hanya 5 menit jalan kaki dari rumah saya. Supaya dia nggak terlambat sekolah. Itu waktu SD. Begitu SMP dia Pondok Indah. Nah, bermasalah itu. Bermasalahnya apa? Bangunin dia tiap pagi. Aduh, orang Sanguin sekolah jam 7. Bangun setengah 7 bisa. Karena cepat. Bangun, lompat, mandi. 2 menit di mobil, gosok gigi di mobil. Wah, orang Sanguin itu gedebuk-gedebuk, serba cepat itu. Pragmatik. Dibangunkan, bangun, kedap-kedip, komputernya jalan, ing-ang, sleep lagi, gitu. Bangunnya pelan, tidurnya pelan, mandinya pelan, BO-nya pelan, semuanya serba pelan, telat beneran. Itu anak saya pragmatik nomor 2. Sampai akhirnya dia sekolah ke Singapura nggak bisa bangun pagi. Untung sekolahnya gratis. Dan di Singapura kalau terlambat nggak masalah, bisa lihat di YouTube-nya. Jadi yang penting ujian nilainya bagus. Aduh, untung lagi. Jadi ya, tapi sekarang ya nggak ada masalah gitu ya. Jadi pragmatik itu emang tipe yang kalau secara negatif nih pesimis, tidak kreatif, ya tapi setia. Ya, kalau Sanguin kebanyakan ide makanya nggak setia. Anak pragmatik atau istri saya pragmatik kerja 6 tahun ya nggak pernah pindah sekolah, nggak pernah pindah pekerjaan. Saya kerja 3 tahun pindah 3 perusahaan. Orang Sanguin pindah-pindah gereja. Bosan sama pendetanya, ada masalah sedikit pindah. Orang pragmatik setia, ngerjain segala sesuatu setia. Jadi kalau dua-duanya pragmatik dan saling menerima, saling memahami, dan merasa hidup begini juga oke, sebenarnya Bapak Ibu bersyukur. Ya, selama orang lain tidak mempermasalahkan. Biasanya masalah itu kan orang lain mempermasalahkan. Pragmatik dipermasalahkan sama Sanguin, gitu ya, dipermasalahkan sama mertua yang bukan pragmatik. Jangan-jangan emang mertuanya pragmatik juga, orang tuanya pragmatik juga. Kolerik itu maunya kerja keras. Sanguin itu kerja senang. Pragmatik itu kerja nikmat. Hidup ini nikmat. Ya hidup dinikmatin lah, gitu ya kan. Duduk di kafe, makan, ngobrol. Kalau liburan gitu, istri saya itu ya senangnya di kafe, minum kopi. Kalau saya apa? Narsis, foto-foto. Orang pragmatik nggak suka foto. Jadi dulu tuh kalau pergi, kita bulan madu nih. Walaupun miskin, saya nabung-nabung, saya ajak istri ke Paris. Wah, bagi saya tuh ini bagus banget, kita foto bareng gitu kan. Pindah sedikit lagi, ada tempat lagi bagus. Saya bilang, yuk foto bareng gitu. Ah, mirip yang tadi, nggak usah. Saat itu kan saya jengkel gitu kan. Saya pengen foto bareng, dia nggak mau gitu. Nah, kalau dua-duanya pragmatik kan nggak ada masalah ya. Pergi-pergi, nggak usah foto gitu kan. Anak saya nomor 2 pragmatik. Pak, boleh beli kamera? Ya kamu ranking apa ya nggak? Kamu sekolah udah nggak bayar, nak. Nilai beasiswa kamu itu setahun sekolahnya 300 juta gratis. Asrama kamu sebulan $1.000, kamu gratis lagi. 120 juta setahun. Uang saku kamu $1.200 lagi sebulan. Jadi kamu tuh 600 juta tiap tahun. Kamu kuliah 8 tahun nanti gratis terus. Kalau minta kamera bolehlah gitu. Ya, kita beliin kamera. Pergi ke Angkor Wat, pergi ke Jerman, pergi kemana? Banyak pergi dia. Ambil program exchange gitu ya, pertukaran pelajar, jadi tiketnya udah gratis juga. Itu anak pintar cari beasiswa. Keluar negeri aja cari pertukaran pelajar, Afrika, Jerman, Amerika, gratis semuanya. Tinggal masuk minta beli kamera nggak tak beliin, beli kamera. Pergi ini yang satu aja ceritanya ya ke Angkor Wat. Nah, pulang dari sana Instagramnya tuh nggak diupload. Mungkin dia upload Instagram terakhir itu mungkin 6 tahun lalu kali. Ini cerita dulu sebelum saya paham banget soal pragmatik gitu ya. Jadi pulang dari Angkor Wat itu nggak diupload fotonya. Ben, kamu di Angkor Wat nggak foto-foto ke Kamboja? Ya foto sih. Kok nggak diupload? Ngapain? Loh, ngapain? Ya dipamerkan dong, di-upload dong. Gue lagi di Kamboja ini. Ah, nggak usah lah, gitu, nggak usah.
Waktu saya ke Singapura, saya lihat, mana foto kamu? Gitu. Wah, dia kakak Kamboja. Tahu nggak yang difoto? Batu, kupu-kupu, candi. Loh, Ben, kamu nggak ada foto diri kamu? Lah ngapain? Aku ngaca, kelihatan wajahku kayak begini. Ngapain difoto? Kalau candi kan aku nggak bisa lihat lagi. Ya aku foto, nanti aku lihat lagi di rumah gitu. Ya elah, fotonya nggak ada foto dirinya sendiri. Itulah orang pragmatik. Kalau orang sanguin, foto diri sendiri semuanya, gitu kan? Nah, ini memang perbedaan yang sangat mencolok. Tapi kalau dua-duanya begitu, sekali lagi tidak masalah. Ya, selamat Ibu menikah dengan pragmatik. Tapi menurut saya, kalau sampai nggak seks berdua aja itu perlu itu aja mungkin ya. Jangan sampai nanti gini, bahaya pernikahan dua orang pragmatik itu nanti suami istri kayak kakak adik. Kayak kakak adik, nggak bertengkar, tidak selingkuh, tapi kayak kakak adik. Ya baik sih kan kayak kakak adik, rukun gitu, tapi nggak seks. Ya kami nggak masalah apa nggak seks, tapi menurut saya nggak istimewa sih. Tetap harus mungkin dalam hal hubungan suami istri aja. Ya dalam hal itu coba yang jangan sampai begitu menikah malah sanguinnya hilang. Harusnya begitu menikah ya pertahankan. Ini bisa kok kita bisa atur diri saya. Saya kan sanguin kolerik. Tahun 90 saya masuk Astra, dites sanguin kolerik. Lalu saya secara sadar mau merubah diri saya. Oke, singkat cerita, 15 tahun kemudian, 2005, saya sanguin 60%, melankoliknya 30%. Kolerik saya sembunyi, makanya nggak pernah marah. Yang tidak ada muncul dalam hidup saya. Jadi yang tidak berubah itu sidik jari. Tapi temperamen dasar, foto karakter, personality, MBTI, semuanya bisa berubah. Jadi tes hari ini itu tes bahan baku. Saat ini saya seperti ini. Bapak Ibu bisa yang namanya merubah diri sendiri. Ya, kalau secara neuroscience ada otak kita yang bisa berubah namanya sinapsis, membentuk sinapsis karena otak kita itu plastisio. Plastis itu to form, bisa dibentuk. Kayak clay, tanah liat, digepengin, gempeng gitu. Jadi sebenarnya Anda tapi kita nggak bisa merubah orang lain ya. Jangan merubah suami, jangan merubah mertua. Saya orang sanguin, suka ngomong, kelihatan kan, ngocok, ngomong terus begini. Ini pertanyaan baru dibaca tadi, mendadak. Menurut itu orang sanguin, sukanya spontan, nggak pakai persiapan, ngomong begitu. Suka kelemahan saya apa? Menulis. Kenapa saya punya 66 buku tanpa script writer, tidak punya tim menulis, saya tulis diri saya sendiri. Karena waktu itu saya waktu belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, saya belajar neuroscience untuk jadi coach. Saya baru sadar bahwa otak bisa berubah. Temperamen dasar bisa berubah, foto karakter bisa berubah. Jadi temperamen dasar, foto karakter, DSC itu ilmu bahan baku yang kita bisa merubahnya. Dan paling bagus merubah diri sendiri. Lalu saya mulai berpikir, saya pembicara yang hebat karena tukang bicara, bergaulannya luas, betapa hebatnya ya kalau saya bisa menulis. Tapi kan secara DNA nggak bisa menulis, secara hati nggak suka menulis. Tapi kan ini semuanya bisa dirubah. Saya mau coba deh, saya merubah diri saya. Nah ternyata kalau merubah diri itu bisa. Kita membangun DNA baru, sinapsis namanya. Ya, kalau DNA itu bapaknya ada, kakeknya ada, maka itu secara genetik. Tapi ini genetik nggak ada. Makanya otak, reservoir otak cadangan yang nggak ada apapun. Makanya kalau top motivator, coach itu kan selalu berkata, apapun yang Anda bilang bisa, yakin bisa menjadi bisa. Itu sebenarnya ada dasar ilmunya. Jadi misalnya saya nggak bisa public speaking, bisa. Saya bikin bisa. Pak saya nggak bisa dagang, saya ajari pasti bisa. Nah, gimana cara ngajari orang yang nggak dagang jadi dagang, yang nggak romantis jadi romantis? Memang dimulai dengan mindset dulu. Kamu tuh bisa, lalu dilatih. Nah, sama juga, saya waktu itu praktek untuk diri saya sendiri. Saya pasti bisa menulis. Gitu. Saya mulai menulis nih, satu buku 40 halaman, ya kan? 60 halaman, sampai 80 halaman, udah kasih ke Gramedia, ditolak. Kenapa? 60 halaman, satu halaman ada 3-4 kata yang salah. Salah kata, salah penulisan, salah pengejaan, namanya nggak bisa menulis jadi penulis, ditolak lagi, udah revisi lagi, tolak lagi, revisi lagi, tolak lagi, 10 kali ada kali ditolak. Akhirnya apa? Kan saya kaya waktu itu, usahanya gede, saya cetak sendiri. Saya bikin izin percetakan, saya bikin penerbitan, tapi penerbitan saya nggak pernah menerbitkan bukunya orang lain. Ya, terbitin sendiri saya cetak gitu, dan masih banyak salahnya gitu. Nah, saya bagi-bagi gratis aja ke pendeta-pendeta desa, gitu ya kan. Dikasih orang di kota, wah banyak salah tulis. Kasih pendeta desa nggak ada yang protes, kasih gratis. Pendeta desa tak kumpulin seminar, kasih buku saya gratis gitu. Terus buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat, buku kelima. Dari tahun 98, 7 tahun kemudian baru buku saya bisa masuk Gramedia. Dan ketika buku saya masuk Gramedia, itu mulai buku nulis 98 ya, 7 tahun kemudian 2005,
Saya tes ulang lagi temperamen dasar foto karakter. Ternyata melankolik saya muncul. Jadi tanpa sadar, rupanya waktu saya belajar hal-hal ketelitian, detail, agenda, accounting, maka saya sekarang jadi direktur keuangan di LSP Animasi. Gimana orang sanguin direktur keuangan? Nggak stres, Pak. Kan melankolik saya udah 30%. Jadi memang kita bisa merubah diri kita. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan merubah pasangan. Ikutin Q&A saya, khotbah saya, pasti saya nggak pernah mengajarkan mengubah pasangan, mengubah mertua. Nggak bisa. Yang bisa mengubah adalah diri sendiri. Tentu kalau secara rohani ya dengan kuasa Tuhan, penuh Roh Kudus. Karena memang orang itu bisa berubah kalau mindset-nya berubah. Bisa berubah penuh Roh Kudus. Merasakan sesuatu yang spektakuler, kayak kasih Tuhan, lawatan Tuhan. Gitu ya. Tapi bisa secara sadar mengubah diri sendiri. Nah, kalau kita bisa merubah diri kita, itu nanti kita menjadi teladan perubahan bagi pasangan. Oh, dia berubah ya, berarti saya bisa juga. Atau menjadi teladan perubahan bagi anak. Papa berubah ya, berarti aku bisa berubah juga. Nah, itu pentingnya sebenarnya merubah diri sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah, oke. Tapi kalau merasa bahwa kok nggak bener ya pernikahan, nanti saya khawatir juga nih kalau kayak Pak Jarod bilang nanti kami menikah lama-lama kayak kakak adik gitu ya, bukan kayak suami istri. Kalau gitu aku tak belajar mana yang sanguin ya. Tadi kan pertanyaannya sanguin, melankolik, flekmatik, melankolik, sedikit sanguin. Nah, yang punya sedikit ini bisa digedein. Bahkan yang nggak ada pun bisa ada. Tapi kalau sudah ada, sebenarnya bagus. Ya, sering orang pacaran tuh begini. Sanguin, melankolik, sanguin, kolerik. Yang membuat asik waktu pacaran sama-sama sanguin. Nah, bukan setelah menikah berubah. Waktu menikah, ternyata yang satu lebih banyak berperan sanguin. Akhirnya yang satu sanguin kolerik ini malah meninggalkan sanguinnya. Aku mau lengkapi. Kalau cengengesan terus begini nggak pernah bener nih. Akhirnya malah koleriknya muncul. Bukan berubah sih. Dulu sanguin kolerik. Tapi waktu menikah, akhirnya justru sanguinnya tenggelam. Dia mulai berperan lebih banyak kolerik. Apalagi jadi kepala sekolah, harus marah-marah. Mimpin guru, harus marah-marah. Lama-lama kolerik. Lalu istri berkata, suami saya berubah. Bukan berubah. Yang dulu nggak muncul, lebih muncul ininya. Dulu sanguin kolerik, lalu menjadi kolerik sanguin. Lama-lama kolerik banget. Ya. Lalu yang sanguin pragmatik, karena dia kolerik, kalau sanguin terus dimarahi terus. Jadi pragmatiknya lebih nonjol supaya nggak ribut, ngalah. Akhirnya jadi kolerik pragmatik. Nah, orang bisa berubah seperti itu, ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ini tadi yang bertanya, pragmatik melankolik sedikit sanguin, begitu menikah dua-duanya pragmatik banget. Coba yang punya sanguin lebih mudah memunculkan yang ada. Kalau saya sanguin kolerik, nggak punya melankolik, itu aja saya bisa munculkan sampai 30%. Maka sekarang saya melukis detail sekali. Buku 66 buku tulis sendiri. Nggak salah ketik lagi. Ya, bagaimana bisa berubah begitu detail? Karakter saya berubah. Temperamen dasar saya berubah. Saya merubah diri saya. Nah, saran saya sanguinnya dihidupkan lagi ya supaya tetap suami istri, nggak kakak adik. Ya. Tuhan memberkati.